Tapi saya sendiri sebagai orang Papua agak bingung sebenarnya, karena orang Papua misalnya kami tidak kenal dengan beras sebelumnya, beras itu baru. Jadi waktu bicara kedaulatan pangan untuk siapa dan apakah skala luas ini dibutuhkan dengan mengorbankan tanah-tanah milik masyarakat yang tinggal di sana. Kami juga masuk ke kawasan hutan. Nah, wajar aja ekskavator perusahaan itu masuk dan tidak bisa keluar. Karena kami aja, saya sampai sepinggang bang, itu nyebur karena rawa dan ini. Dan kaki saya dengan teman saya yang ke sana itu habis. Kenapa pemerintah dengan mudahnya memetak-metakan area di Papua untuk bangun proyek tanpa minta izin, tanpa kasih suara, dan tanpa ajak kami untuk terlibat di dalam ruang diskusi. Jadi kalau tetap seperti ini, kami mungkin mati. PSN Merauke menawarkan janji manis, tapi kenyataan di lapangan justru ironis. Karpet merah diberikan buat pebisnis, sementara masyarakat meringis melihat kekayaan alam yang semakin habis. Sobat Tempo, kembali lagi di Kolom Hijau, tempat kita ngobrol soal isu lingkungan, ya nyerempet-nyerempet sains, dan hal-hal lain yang relevan. Nah, soal PSN Merauke, ini saya udah kedatangan 2 temen yang paham betul soal situasi di sana nih. Kita kenalan langsung aja nih. Halo, ada Mbak Deve dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Dan satu lagi kita ada the one and only Bung Fahri. Siapa nih? Kenalin dulu dong aja. Kenalin. Saya Fahri Hamzah, tapi bukan yang itu ya, namanya populer. Nah, ya saya sebenarnya wartawan Tempo di Sumatera Barat. Oh, sama kita ya? Sama kita. Kemarin ini sih bang, abis dari yang mau kita bahas hari ini. Oh, karena habis dari Papua nih. Menarik nih kalau kita gali nih ceritanya nih. Ya. Tapi mungkin kita mulai dari DV dulu lah. Ya. Kalau soal PSN Merauke nih. Sebenarnya kan memang untuk biar kita kasih gambaran besar nih sama penonton, sama Sobat Tempo nih. Jadi proyek lumbung pangan ini, food estate ini kan sebenarnya udah menahun ya, dan cuma rebranding aja lah, ganti nama lah. Betul. Itu sebenarnya gimana nih sedikit kalau boleh dikasih tahu soal sejarahnya nih, DV? Sebenarnya sejarah lumbung pangan di Merauke itu panjang sekali, bahkan jauh sebelum waktu Belanda masih ada di Indonesia dengan proyek Padi Kumbe. Makanya kalau ke Merauke mungkin di beberapa kampung bisa ketemu rel-rel kereta atau tempat penyimpanan yang dibuat oleh Belanda, bahkan kereta yang dipakai untuk menggiring padi dan lain-lain. Terus singkat cerita, sebenarnya kalau kita jelaskan lebih detail, setiap presiden punya ide tentang apa yang bisa dilakukan di Merauke karena situasi geografisnya yang lapang, menurut mereka itu bisa dibangun food estate, padi dan lain-lain, sampai di tahun 2010 yang mungkin lebih jelas dan bisa kita ingat lewat Presiden SBY, MIFE, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Waktu itu ambisinya menggunakan 1,5 juta hektar lahan untuk padi, harus mandiri dan segalanya. Cuman akhirnya ini jadi proyek yang gagal. Kalau kita ke Merauke di pesawat saja kita bisa lihat ke bawah banyak sekali sawah. Cuman banyak cerita-cerita juga tentang beras yang tidak laku sampai lebih banyak yang dijadikan makanan ayam, atau misalnya karena sudah kerusakannya sudah terjadi, jadi ketika bencana atau musim hujan dampaknya jauh lebih besar dan akhirnya tidak ada keuntungan bagi petani-petani yang bekerja sejak saat itu. Kalau perusahaan sawit yang masuk di zaman MIFE itu masih ada sampai sekarang juga. Kemudian karena kerusakan dan beras yang tidak laku ini akhirnya dikategorikan sebagai proyek yang gagal juga, gagal. Dan muncul lagi dengan nama yang baru seperti yang tadi Abang bilang soal PSN Merauke ini. Jadi
memang di awal kita semua berpikir, oh apa ini Presiden Merauke, apa yang akan dilakukan waktu Jokowi mengumumkan kalau akan dibuka food estate yang baru. Tetapi ketika lihat aktor-aktornya, oh ini sebenarnya orang-orang lama yang ganti nama atau berusaha mengakses tanah yang sejak saat MIFE sudah jadi konsesinya mereka kembali untuk mengaktifkan itu. Tapi emang kalau soal kedaulatan pangan itu sasarannya emang Papua ya, maksudnya luasnya, baru mungkin lahan yang memang mungkin mereka anggap potensial juga, dianggap potensial dari pemerintah untuk dijadikan lumbung pangan, dan sekarang juga namanya lumbung pangan dan energi loh. Gitu kan? Betul. Tapi saya sendiri sebagai orang Papua agak bingung sebenarnya, karena orang Papua misalnya kami tidak kenal dengan beras sebelumnya, beras itu baru. Jadi waktu bicara kedaulatan pangan untuk siapa dan apakah skala luas ini dibutuhkan dengan mengorbankan tanah-tanah milik masyarakat yang tinggal di sana. Misalnya pembukaan 1,5 juta untuk MIFE itu sudah menghancurkan lokasi tempat makanan orang-orang asli pergi. Jadi sudah memecahkan kedaulatan pangan mereka terlebih dahulu. Tapi memang kalau lihat situasi kondisinya Merauke, memang kelihatannya sih seperti itu. Oh ini tanah lapang, kata Bahlil kan tidak ada hutan di sana. Jadi tinggal kita tanam apapun. Waktu itu kunjungan dia waktu masih awal-awal untuk tanam tebu itu yang dia sampaikan, tidak ada hutan di Merauke karena definisi hutannya dia mungkin berbeda, alang-alang yang tinggi dan itu bukan tergolong seperti yang kita maksud sebagai hutan atau tanah wilayah milik masyarakat. Jadi mungkin melihat kondisi itulah juga. Tapi ini Fahri nih yang memang udah liputan. Kalau ini memang tujuannya memang liputan, jadi dia langsung mencari apa yang aneh, apa yang mungkin bisa diangkat gitu kan. Ini perjalanannya gimana? Katanya ada cerita menarik nih, dia sebelum ke Papua itu tuh persis dari kampungnya di Padang sana, dan lagi banjir juga tuh ya. Nah iya, waktu itu ini Bang, 2 hari baru sampai di Merauke, kan kami istirahat tuh dulu di Merauke, di pusatnya. Ya gue dapat kabar. Perjalanan ke Merauke? Kami berangkat 24 November dari Jakarta, sampai di sana sekitar 25 dan istirahat dan 2 hari, 26 tuh gue udah lihat bahwa wah ini bakal banjir besar nih. Dan mulai dari Padang, kota Padang yang menjadi pusat pemerintahan, itu banjir, baru masuk ke Kabupaten Agam dan nah gue mikir wah gimana nih, dan akhirnya ya gue coba kontak-kontak yang di rumah, yang di kampungnya sebenarnya kayak Payakumbuh nih, gue di Padang kerja tapi aman gak banjir ya, akhirnya lanjut liputan. Motor gak ada yang hanyut deh. Ya motor aman karena motor gue titip ke kawan yang akhirnya ya cukup inilah. Jadi perjalanan ke Merauke tapi kampungnya sendiri sebenarnya lagi kebanjiran, balap air gitu. Tapi di Merauke sendiri langsung apa tuh hari pertama langsung kegiatannya apa, masih ketemu dulu sama? Iya, kami kan sebenarnya ke Merauke itu ke beberapa wilayah ya, di beberapa distrik, dan juga tidak hanya di Merauke tapi juga ke kampung, ke Bovendigul, ke Mapi, ke distrik Iwayat, khususnya Wanam yang baru-baru ini atau 2 tahun terakhir itu menjadi proyek yang ambisius sekali bagi pemerintah. Ya awalnya kami ke ini mungkin beberapa hari sebelum kami ke sana itu ada pemasangan palang salib merah. Bahkan masyarakat juga kan ribut-ribut itu dengan diduga pekerja dari perusahaan yang menggarap jalan dari Wanam ke Nakias sampai ke Salamepe atau Tagaepe seperti itu. Nah itu kami juga ke sana tuh Bang, ke Nakias, ketemu sama masyarakat Nakias. Itu kami menggunakan jalur udara dari Merauke. Dari Merauke itu ini nih naik pesawat ke Tanah Merah. Ya, yang ini ya, gue nggak tahu. Ternyata penerbangan di Papua itu suka kadang dipercepat, kadang delaynya bisa 3 jam, 4 jam. Nah, yang kami ini
itu dipercepat dari jam 10 ke jam 9. Wah, itu ngejar-ngejar terus, dan dikasih tahu itu di pagi hari. SMS ya. SMS. Akhirnya hampir ketinggalan pesawat dan kami tidak, ketika masuk di Bandara Mopah itu nggak ada dikasih boarding pass, langsung aja masuk sampai di Tanah Merah. Dari Tanah Merah kami ke Asiki itu naik ada yang jemput. Nah, di situ kami ke Asiki, di Asiki kami nginap dulu semalam. Tapi ini memang wilayah yang mau kalian datangi yang udah dipetakan ya, yang memang Sudah. masalah atau yang wilayah yang kami datangi itu adalah wilayah pelepasan kawasan hutan, dan juga wilayah proyek-proyek yang sedang berjalan maupun sepertinya akan direncanakan untuk ke depannya seperti itu. Nah, dari Asiki kami naik speed sekitar 5 jam ke Bade, walaupun sempat berhenti dulu di beberapa kampung beli air. Itu saya di speed itu Kak, ternyata di Papua itu lagu Minang Remake itu sangat sangat terkenal dan mereka suka mutar itu. Saya di speed itu ada speakernya dan mutar itu. Wah, Bang, kok ini katanya. Ya, ini di sini kami dengar ini, Bang. Wah, itulah yang saya dengarkan sampai ke Bade. Jadi dekat dengan rumah Dekat dengan rumah. Rebutannya fun juga ternyata. Meskipun medannya lumayan berat nih. Tapi itu kalau dilihat di peta pun itu jauh. Iya, medannya Tanah Merah ke Bade, dari Merauke Tanah Merah ke Bade itu kita harus jauh. ke atas dulu, baru naik mobil ke Asiki ke Bade. Bade kami berhenti beli logistik dan kami nyebrang ke Banamepe, baru ke Nakias. Berarti dia muter. Tuh. Tapi sebenarnya kalau membahas soal proyeknya sendiri ya Mbak, ini proyeknya sendiri dengan pembukaan jalan, lalu mungkin mereka kan langsung datangin tempat yang memang langsung lahannya mungkin udah ditebangin kan. Ini kan rebranding proyek PSN ini. Sebenarnya ada sesuatu yang baru nggak setelah di versi pemerintahannya Presiden Prabowo yang udah sekitar mungkin jalan berarti 1 tahunan lah dengan nama PSN Merauke. Sebelumnya namanya Food Estate, sebelumnya lagi Mive dulu kan. Nah, mungkin dari sudut pandangnya Yayasan Pusaka sendiri menemukan sesuatu yang baru nggak di proyek Lumbung Pangan ini, yang lebih masif mungkin? Sesuatu yang baru, yang paling terasa itu sebenarnya keterlibatan militer. Itu yang menonjol ya tahun ini. Yang paling menonjol, iya. Mungkin di beberapa titik area untuk oplah yang optimalisasi lahan itu bisa ketemu beberapa banner yang ditulis kalau areanya sudah dikasih status objek vital negara. Terus jumlah militer yang datang untuk dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari menjaga konsesinya, misalnya kalau di perusahaan tebu GPA itu yang jaga militer, kemudian perusahaan yang lainnya, Munde Nusantara Mandiri juga. Sekarang kasus perampasan lahan yang sedang dialami sama Bapak Vincent Gripalo, salah satu yang sampai sekarang masih terus berjuang. Interaksi dengan militer tuh terjadi terus setiap saat. Mungkin waktu pergi ke Ojikel bisa lihat tempat perusahaan ikan yang dulu banyak sekali. Aktivitas ikan sekarang nggak ada lagi, Bang. Ini cerita dulu ada ikannya itu. Iya, itu kan perusahaan ikan. Terus jadi dijadikan barak-barak militer. Tentara sekarang. Dan mereka juga ambil peran yang lain, misalnya terlibat sebagai orang yang mengerjakan proyeknya, kadang punya konflik dengan petani-petani yang sudah ada karena mungkin belum tahu pakai alat tapi sudah terjun untuk langsung kerja. Jadi itu yang paling terasa kehadirannya, bahkan penambahan batalion dan 2-nya ada di Merauke, itu juga yang paling kelihatan. Akhirnya masyarakat tertekan secara fisik tapi juga secara psikis karena Merauke sebenarnya bukan daerah operasi militer, bukan wilayah perang. Mungkin kalau kita bicara seperti di pegunungan banyak sekali, tapi kenapa banyak pemandangan militer berjalan di tengah-tengah kampung dengan senjata, banyak anak-anak lihat, ibu-ibu lihat, itu kan akan menciptakan trauma yang baru bagi anak-anak ini. Tapi itu yang paling kelihatan. Selain skala yang lebih luas, 2 juta hektar, dan pembangunan 135 km jalan itu. Iya, betul.
Jadi yang paling terasa itu memang kehadiran militer di sana. Itu memang kita juga ngangkat ya di majalah Tempo juga nih, bisa dibaca nih sama Sobat Tempo, soal gimana peran militer itu juga makin kuat di fungsi-fungsi yang agraria atau mungkin ya ini kalau untuk konteksnya kita kan lingkungan, berarti kan mereka juga ikut bahkan dalam negosiasi dengan warga untuk masyarakat adat gitu untuk penyerahan lahan juga mereka ikut turun kan. Benar, sudah bukan perusahaan aja berarti kan. Iya betul. Tapi juga misalkan di tahun lalu kalau teman-teman Tempo bisa buka dokumentasi, ada satu foto penyerahan uang yang 2 tanda miliar asing itu di dalam ini sebelumnya lagi mereka bikin sosialisasi dengan masyarakat di gedung-gedung milik mereka. Jadi pas datang pun masyarakat sudah terintimidasi untuk harus serahkan atau tidak. Kalau yang uang ini yang baru lagi kemarin terjadi. Terjadi juga seperti itu. Tapi memang seenggaknya masih ada masyarakat, termasuk Pak Vincent Pipalo sendiri yang memang masih tegas untuk penolakan terus gitu kan. Tapi kan ada juga yang memang pada akhirnya ya mungkin akhirnya menyerahkan lahannya juga lah, mungkin karena mungkin situasi di lapangan juga ya. Ini menarik juga tadi abang tanya soal apa yang berubah. Tapi mungkin cerita sedikit tentang apa cara-cara yang masih mirip yang biasa dilakukan perusahaan, karena sepertinya perusahaan sangat berpengalaman sekali dengan kondisi budaya atau sosial. Misalnya kalau mereka mau kasih uang tali asih ini, mereka sebut tali asih, uang masuk, uang ketuk pintu, semua term-term yang digunakan ketika ada acara-acara budaya di Papua. Jadi si kalimat-kalimat ini diadopsi dalam proses membayarkan itu supaya jadi dekat dengan masyarakat. Lalu mereka juga menggunakan tugu. Jadi kalau ke kampung-kampung ini cukup menarik karena dulu di MIFE mereka punya bentuk perjanjian dengan masyarakat itu adalah nanti kita akan bangun tugu dengan perjanjian ini terus ditanam di tengah kampung. Yang sekarang juga seperti itu. Mereka bilang nanti kita bangun tugu, kamu lihat di situ perusahaan akan kasih sekolah anak, beasiswa ditulis di tugu-tugu. Ada cara-cara yang lama yang dipakai kembali juga. Cuman karena kesamaan-kesamaan ini banyak juga masyarakat yang merefleks kembali kayak ini mirip dengan yang sebelumnya. Karena pola berulang ya mereka juga adaptasi juga kan, tahu juga cara untuk ngadepinnya ya. Iya, jadi ada yang teringat kembali dan dengan mengingat apa yang terjadi, jadi tahu dampaknya tuh seperti apa. Karena sebelum PSN masuk saja, ketika banjirop, ketika musim hujan berlebihan itu jalan rusak sekali, banjirnya berlebihan. Jadi suara-suara untuk berpikir bahwa proyek ini tidak baik pun banyak, dan bukan cuma dari masyarakat adat saja, tapi dari trans yang sudah tinggal lama yang mengalami dampak langsung dari bencana alam. Gitu. Jadi Farin yang sempat berapa lama sih di Merauke? Kami sekitar 10 hari lebih itu Bang. Berangkat tanggal 24, pulang sekitar tanggal 12 Desember. Nah, 12 hari lebih. Ya, tadi Kak Devi bilang soal militer ya, kami juga menemukan beberapa lokasi titik militer itu di Mampir Merauke. nih ke barak nih. Ya, kami mampir di barak malahan. Mampir ngapain tapi itu? Nanya-nanya lah. Nanya-nanya soal kalau yang di Wanam itu yang diceritakan Devi tadi soal ya perusahaan ikan yang dijadikan barak oleh mereka, itu masuknya udah 2024. Dari 2024 itu ada 3 batalion, ya sekarang namanya batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, itu dikirim ke Papua Selatan yang ditempatkan di Kurik. Sebenarnya markas mereka itu di Kurik Bang, di Kurik dan di Bovendigul. Tapi diperbantukan ke Wanam untuk proyek yang tadi, yang besar itu yang digarap oleh Kementerian Pertanian dan kawan-kawan lah, yang sekarang dikomandai oleh Menteri Koordinator Pangan. Nah gitu. Di Wanam itu kami menemukan ini, ada kakak tua di barak militer Bang. Ada kakak, itu berarti gimana nih maksudnya? Nah, memang burung kakak tua. Jadi kami sempat nanya, kawan-kawan tempat nanya ini dapat dari mana Bang? Jadi kakak tua itu dirantai dan ditaruh di depan barak itu, ada 2 kakak tua dan ada karsuari juga. Dan mereka bilang ini kami dapat dari
dari masyarakat yang jual ke kami. Hmm, Tapi ya gak percaya. gimana? Karena ini ya saya bisa dikonfirmasi Kak Devi bahwa masyarakat Papua Selatan itu tidak berburu burung dia, tapi mereka berburu rusa, berburu kasuari seperti itu. Kalau kakak tua sepertinya tidak banyak yang melakukan hal yang seperti itu. Nah, ya kami cuman berkeliling di sana dan mereka bilang nanti akan ada pergantian lagi. Kami menunggu pasukan yang ada. Ternyata memang benar di tanggal 3 Januari itu Menteri Pertahanan itu sudah datang ke sana meninjau, memberikan pengarahan kepada Batalion Teritorial Pembangunan 861 Maleo Kamur yang memang dipakemkan atau ditetapkan untuk di sana. Itu lagi proses pembangunan, Bang. Nah, itu mereka sebenarnya job desk-nya apa sih kalau misalnya para militer tuh ada di situ? Kalau berdasarkan pemaparan Menteri Pertahanan di tanggal 24 November 2000, ya sekitar November 2024 ke Komisi 1 DPR itu, ya mereka itu ada beberapa kompi. Ada kompi peternakan, pertanian, perikanan, konstruksi, dan kompi tempur. Ada sekitar 5 kompi. Nah, bayangkan Bang, 5 kompi, setidaknya satu kompi itu 100 orang. 200 orang, sekitar 200 orang. 5 kompi berarti 1000 dalam satu batalion. Nah, pengiriman pertama itu kan 3 batalion ya. Nah, sekarang itu sudah ada sekitar 7 batalion di Papua Selatan. Berarti sekitar 7.000 nih. Walaupun sekarang lagi proses pengiriman karena kami bertemu di salah satu pelabuhan karena yang tadi keterlambatan pesawat ke Wanam, mungkin cuaca ya, kita tahu juga. Akhirnya kami terlambat pesawat ke Wanam dan ya memutuskan untuk cari langsung ke pelabuhan Merauke. Dapatlah kapal Sabuk Nusantara 47 waktu itu. Sabuk Nusantara itu ya mungkin sudah takdirnya ya. Kami bertemu dengan tentara yang akan dikirim ke KP. Nah, mereka bukan di armada sendiri gitu ya, bukan di kapal sendiri gitu ya. Jadi ya kami nanya-nanya waktu itu ke mereka itu dikirim sebenarnya sudah di jauh-jauh hari di Merauke, dilatih nyangkul nih. Dilatih nyangkul, dilatih bertanam sekitar 6 bulan. Terus baru dikirim ke batalion-batalion mereka. Nah, waktu itu ada sekitar 50-an di kapal Sabuk Nusantara. Nah, di situ pas kami datang, mereka lagi baris-baris. Kenalan, ikut. Kami ada cerita-cerita dengan mereka, dikirim kemana, dari mana gitu. Ternyata memang mereka tuh disisir dari Aceh menggunakan kapal perang. Itu cerita dari mereka ya. Dari kapal perang, dengan kapal perang sampai ke Makassar, baru ke Merauke, dari Merauke pelatihan di sana, ntar disebar ke beberapa wilayah. Itu sebenarnya mereka juga karena mungkin ya memang ada food estate-nya juga mungkin makin diekspan juga, makin luas juga. Jadi terbiasa ya ngelihat tentara di sekitar sana tuh jadi banyak aja gitu ya tiba-tiba ya Mbak ya. Kalau di Merauke, Wanam apalagi karena kalau bicara Papua secara umum militer ada di mana-mana. Tapi kalau di pemandangan di Merauke, Papua Selatan, apalagi yang betul yang diekspan. Jadi tadi dengar nama-nama tempat itu cukup penting, misalnya Merauke, Tanah Merah, Bade, Kepi. Karena tahun lalu memang kita sempat dengar Prabowo bilang Prabowo menghapuskan salah satu PSN Merauke. Jadi semua orang berpikir mungkin ini berhenti, tapi ternyata justru bukan dihapuskan tapi menambah skalanya menjadi PSN Papua Selatan yang adalah Merauke Bovendigul dan Mapi. Yang diperluas malah tidak dihilangkan. Titik-titik yang disebut itu jadi cukup penting untuk diingat karena dengan alasan expand itulah jumlah pemandangan militernya semakin. Tapi teman-teman dari Pusaka kan sudah ya bolak-balik lah, misalnya untuk urusan PSN terutama sebenarnya food estate sih dari zaman Presiden Jokowi juga. Sebenarnya kalau dari dasar hukumnya lalu mungkin pengadaan lahan mereka untuk proyek itu ada catatan nggak sih dari teman-teman Pusaka sendiri? Sudah legalitasnya terutama. Oke, ini mau bahas dari bawah atau dari atas? Ini banyak soalnya catatannya banyak mungkin ya. Maksudnya cukup bingung karena
ini pengalaman personal selama ada di Merauke sepanjang tahun 2024 itu, misalnya waktu PSN dikenalkan akhir 2023, Satgasnya dibuat Februari 2024, dan mulai berjalan, saya berusaha untuk mencari informasi publik tentang apa yang akan terjadi di Merauke dan siapa yang akan dapat yang akan mengelola tebu dan sawah ini. Dan itu susahnya minta ampun. Saya ke beberapa dinas yang berbeda minta informasi publik. Itu program pusat, kami juga tidak tahu. Atau permainan kata yang kamu maksud ini perusahaan milik rakyat atau perusahaan. Saya cuma mau informasi publik tentang apa yang akan terjadi di sini. Tetapi sepanjang perjalanan juga mudah sekali melihat SK-SK yang dikeluarkan sama pemerintah untuk misalkan di bulan Agustus 2024 Kementerian KLHK kasih beberapa tanah untuk Kementerian Pertahanan yang hutannya itu hutan wilayah konservasi dikasih untuk pembangunan infrastruktur buat ketahanan pangan. Misalnya seperti itu. Jadi melihatnya secara personal itu saling mengakomodir di antara SK dan perizinan di atas itu sangat cepat dan mudah sekali. Sementara kami yang tinggal di lapangan itu sangat susah untuk mengetahui sebenarnya apa yang akan terjadi di sini. Seperti itu. Tapi regulator daerahnya gimana? Kalau ini kan pusat kan punya mandat nih. Nah, sikap mereka seperti yang tadi. Itu program pusat, kami tidak banyak tahu. Masyarakat, saya juga melihat masyarakat yang datang minta sendiri informasi ke DPR, ke provinsi. Jawabannya, kami juga belum dapat informasi yang detail. Jadi semua menerawang saya ini kira-kira apa yang terjadi sampai tiba-tiba ada tongkang di Wanam, tiba-tiba ada kapal feri, ada pedok mobil balap. Dan jadi ada di Wanam juga tuh. Wanam waktu kami itu kan di 2024 ada tuh ditemukan mobil balapnya. Ketika kami 2025 ke sana, nggak ada tuh mobilnya lagi, tinggal kandangnya aja, kandang mobil. Nah, tapi ketika kami ke sana tuh, dermaganya udah bagus. 1 tahun itu ternyata sudah dikebut. Dulu sepertinya dermaga untuk pendaratan itu masih yang kayak gelondongan kayu. Iya, dan bahkan mereka pakai yang dermaga Dwi Karya kan, yang perusahaan yang tadi, perusahaan ikan yang dijadikan barak tentara itu. Nah, termasuk jalan juga sudah mulai dibangun, walaupun masih batu koral. Dan kalau mungkin ini jalan tapi bukaan lahannya di kiri kanan itu cukup luas, dan saya tidak membayangkan berapa ribu hektar yang dibabat oleh mereka. Nah, kami juga masuk ke kawasan hutan. Nah, wajar aja eskavator perusahaan itu masuk dan tidak bisa keluar, karena kami aja, saya sampai sepinggang bang, itu nyebur karena rawa dan kaki saya dengan teman saya yang ke sana itu habis karena kan bukaan, terus pohonnya ditinggalin dan itu banyak duri-duri bekas-bekas kayu ya. Nah, itu hancur bang. Dan ya kayunya cuma ditinggalkan. Ada beberapa yang memang ditaruh di jalan terus ditimbun pakai batu koral dulu, terus ditimbun lagi. Nah, itu yang digunakan untuk jadi jalan, sebagai penopang jalan. Nah, itu ada di AMDAL-nya Kemenhan malah yang menyusun. Nah, ini dari teman-teman pusaka juga yang udah sering ketemu sama tokoh-tokoh ada di sana, mungkin ada cerita soal kriminalisasi atau gimana mereka diminta untuk memberikan lahan-lahan ulayat itu. Iya Kak, jadi sebenarnya intimidasi yang paling dirasakan itu terjadi mulai akhir tahun 2024, Oktober 2024, waktu kami buat aksi di depan
dan Pertahanan di Jakarta. Ada beberapa representasi yang hadir dari Merauke untuk ikut di dalam aksi ini. Di situ intimidasi mulai datang ke mereka secara personal. Ditanya-tanya, dikirimi pesan, dipantau, ada di mana harus selalu update. Misalnya yang kita kenal dengan Mama Yasinta, yang sangat vokal sekali, dia cukup rutin untuk diganggu. Mama ada di mana? Kapan pulang? Kapan tiba di Wogikel? Dan itu berlanjut lagi ke tahun-tahun, ke tahun setelahnya 2025, khususnya ke representasi yang selalu bicara dan vokal tentang tanah ini. Sampai sekarang Bapak Vincent yang sekarang sedang berjuang, kita butuh sekali untuk sama-sama mengawal perjuangan Bapak Vincent, karena dia sudah selalu klaim balik, tetapi tetap perusahaan menggunakan militer masuk ke wilayah adatnya dan menciptakan konflik horizontal di antara masyarakat. Kita tidak mau sebagai orang Papua saling bertengkar karena sesuatu yang tidak menguntungkan ke kami Horizontal itu sendiri. karena ada yang menerima, ada yang Yes, pihak yang menerima digunakan oleh perusahaan untuk mengintimidasi yang belum menerima untuk harus segera terima. Jadi menggunakan jalur keluarga yang akhirnya jadi konflik masalah di kampung atau di ini. Jadi bahkan ke teman-teman organisasi sendiri, kita yang juga ikut beradvokasi di sini punya pengalaman intimidasi yang langsung dari militer. Padahal kita hanya berusaha supaya pemerintah tetap melakukan komitmen-komitmennya sendiri melindungi hak-hak masyarakat adat misalnya dan lingkungan. Pak Harin yang udah lihat langsung salib merah tadi. Ya, salib merah. Ya, sebelumnya juga kan di 2025 itu juga ada solidaritas Merauke perlawanan masyarakat itu, Bang. Nah, itu. Setelah itu di November dan Desember kemarin itu masyarakat memasang salib merah. Saya juga datang ke sana bersama salah satu tokoh masyarakat yang masih muda waktu itu perlawanan. Dia dari kampung Nakias. Dia melihatkan ini salib merah yang kami pasang. Ini adalah sebuah sasi. Ketika mereka lewat dari sasi ini mereka mati. Seperti itulah mereka bilang. Nah, ternyata runtutan sasi itu sudah juga sedang diproses. Ketika kami ke sana itu sedang berjalan di Banamepe, di Subur, sampai ke Bovendigul seperti itu. Perlawanan itu terus terjadi sejak 2004 sebenarnya, Bang. Bapak saudaranya Mama Yasinta sebenarnya yang di Wogekel juga rutin. Bapak Liberius dia juga Tempo juga sempat nulis tuh soal Mama Yasinta. Mama Yasinta bahkan udah bolak-balik Jakarta juga kan, karena memang udah ikonik juga lah Mama Yasinta untuk mewakili perlawanan terhadap proyek pemerintah ini ya. Nah, itu di bahkan Bapak ya kawan-kawan masyarakat di Wogekel itu saking ini ya, Pak Libu tuh cerita gini. Ketika dipasang sasi, kan waktu itu lagi banjir di Sumatera ya. Saya berdoa ke moyang-moyang agar jalan yang dibangun pakai kayu moyang-moyang yang ditanami atau yang tanah ulat kami itu dibawa oleh air, kan rawa, Bang. Jadi ketika hujan di sini laut, di sini rawa, hujan kan airnya bertumpuk. Air laut naik, ini juga naik. Nah, dia ya seperti itu, saking dia sudah kesalnya dan tidak tahu seperti apa lagi untuk berjuang. Seperti itu. Tapi memang ya DV lah mungkin yang lebih tahu lah di di lokal itu bagaimana, mungkin banyak sejarah, banyak hal-hal penting yang mungkin kayak tidak terlalu diperhatikan ya oleh regulator kita ketika membangun proyek begitu ya. Betul, karena kalau bicara hutan, selain bicara hubungan emosional antara masyarakat adat dengan hutan yang selalu kami bilang hutan itu mama karena provider, semua hal yang kita butuh ke sana, rumah, obat-obatan, makanan, semua kita pergi ke sana. Selain itu juga banyak kekayaan intelektual dan sejarah yang panjang, wilayah-wilayah khusus, kebutuhan ada di situ. Yang mungkin bagi pemerintah itu tidak terlalu penting, tapi itu yang menentukan eksistensinya orang-orang yang tinggal di selatan. Orang Marin Makleo, Yeinan, dan Kimahima yang di Pulau Kimam itu. Dan perjuangan ini juga sudah sejak PSN diumumkan, sudah ada penolakan di tingkat kampung. Ada kampung yang punya banner tulisan kami bisa hidup tanpa sawit, tetapi tidak bisa hidup tanpa hutan dan tanah kami.
Kemudian sepanjang 2024 ada beberapa aksi, kami aksi di depan kantor MRP, terus naik kembali ke Jakarta, bahkan sampai aksi di depan Kementerian Pertahanan, Kamisan. Jadi gerakan penolakan itu sudah ada, berjalan dari akar rumput sampai ke tingkat nasional sendiri gitu. Bicara soal aksi itu, selain dari mungkin yang sifatnya nasional nih, katanya isu kedaulatan pangan yang mungkin bertabrakan dengan masalah agraria ini juga terangkat di global juga. Betul. Sebenarnya cerita sedikit, awal tahun 2025 bulan Maret itu 9 pelapor khusus PBB mengirimkan dua surat. Surat yang pertama ke salah satu perusahaan tebu Global Papua Abadi, yang kedua ke pemerintah Indonesia. Surat ini menyatakan kekhawatiran mereka tentang PSN ini karena skalanya besar sekali, dan mereka memberikan kategori-kategori. Kami khawatir tentang hak atas pangan masyarakat adat, bagaimana anak-anak, bagaimana perempuan. Tapi satu bagian yang mereka tekankan di situ adalah apa yang terjadi di Merauke, pembukaan skala luas ini punya dampak nasional dan dampak global kalau kita bicara soal krisis iklim. Sehingga ketika masyarakat internasional lihat ada deforestasi besar-besaran terjadi, semua orang berbicara karena dampak krisis iklim kan dia tidak pilih-pilih siapa yang akan kena. Dan surat itu dikirim ke pemerintah dan perusahaan. Cuman pemerintah sudah merespon surat itu, tapi jawabannya cukup Gimana nih? Apa jawabannya? template. Jawabannya itu adalah pemerintah Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat di Indonesia. Jadi, dan kami mengakui bahwa ada aktivitas, tetapi aktivitas ini terjadi di atas tempat-tempat yang bukan milik masyarakat hukum adat. Jadi dia menjual hak masyarakat hukum adat, tapi lama sekali proses memberikan pengakuan itu ke masyarakat ketika prosesnya sudah dilakukan. Dan ini template nih jawabannya. Menurut saya template. Maksudnya dan agak ironis karena upaya mengakui RUU masyarakat adat kecil sekali, tapi alasan itu yang dilemparkan. Tidak, kami yang mengakui kalau masyarakat hukum adat, seperti itu. Jadi pelapor khususnya minta banyak jawaban dari pemerintah, tapi pemerintah hanya jawab itu. Jadi tidak relevan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan, dan bahkan sampai sekarang pun aktivitasnya berlangsung dan masih masif, padahal semua orang atau masyarakat internasional sudah tahu dan menekan pemerintah untuk secara mengevaluasi dan memikirkan hak-hak masyarakat adat yang terdampak. Nah, ini pembahasan soal food estate ini kan nggak pernah habis-habisnya lah gitu kan, dengan semua perlawanan masyarakat adat, lalu juga ketika sudah ada protes, sudah ada pengungkapan soal masalah pun ternyata proyeknya masih tetap ada dan terus berlanjut ya, seperti yang Fahri lihat di lapangan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ini masih pertanyaan untuk Devi dan juga Fahri nih, mungkin udah melihat lapangan secara langsung, gimana nih masa depan ruang hidup teman-teman di Papua nih dengan adanya proyek lumbung pangan, dan sepertinya masih akan berjalan cukup panjang nih. Belum tahu kita endingnya gimana. Iya, betul. Saya mengingat perjuangannya Kakak Frankie Woro, mungkin teman-teman Tempo tahu tentang kasus Ayu yang cukup ramai dengan All Eyes on Papua. Sebenarnya Kakak Frankie ini dia yang menginisiasikan salib merah ini di Bovendigul. Pemikirannya tuh adalah, saya sudah coba semua cara, sudah komplain ke pemerintah di lokal, bawa kasus ke PT UN Jayapura sampai naik ke Mahkamah Agung. Itu dia jalan kaki dari kampungnya sampai ke... Dia sudah coba semua cara, jadi yang legal, non legal, tapi masih gagal karena kasusnya gugatannya ditolak di Mahkamah Agung. Akhirnya dia tanam salib merah untuk bentuk, saya punya harapan hanya sama Tuhan, seperti itu. Makanya salib itu ditanam, dan akhir 2024 itu sudah lebih dari 1.400 yang ditanam. Kemudian teman-teman di Merauke melihat perjuangan salib merah ini dan mulai menancapkan salib-salib
salib-salib di tempatnya masing-masing sebagai bentuk patok ini wilayah kami dan kami melindunginya. Dan bentuk-bentuk perjuangan ini saya pikir karena perasaan ikatan yang kuat itu dengan tanah dan hutan. Saya juga sebagai orang Malaysia, kita tahu hidup kita sangat saling berintegrasi dengan alam. Hidup kita sangat berlimpah. Kalau saya sudah tidak hidup dalam kelimpahan itu, saya mempertanyakan saya punya posisi sebagai seorang Papua. Dan sejauh ini dengan pengetahuan ekologi masing-masing, kami mengatur, mengelola alam dengan baik dan sustainable, dan kami hidup karena itu. Proyek-proyek ini dan bencana-bencana yang sudah terjadi, entah bencana alam atau sesuatu yang berhubungan dengan fisik manusia Papua sendiri, itu mengancam eksistensi orang Papua di atas tanahnya sendiri. Jadi kalau tetap terus berlanjut, kami mempertanyakan bagaimana posisi orang Papua di dalam sini. Kenapa petak-petak tanah yang, maksudnya kenapa pemerintah dengan mudahnya memetak-metakan area di Papua untuk bangun proyek tanpa minta izin, tanpa kasih suara, dan tanpa ajak kami untuk terlibat di dalam ruang diskusi. Jadi kalau tetap seperti ini, kami mungkin mati. Kalau tetap seperti ini. Makanya perjuangan itu terus berjalan, salib-salib itu terus banyak. Jadi ya seperti itu, kita butuh dukungan dan solidaritas yang kuat dari bukan saja orang Papua tetapi lebih luas dari itu. Karena krisis iklim ini dampaknya tidak pilih-pilih orang. Dan yang dihancurkan bagi orang kalau saya yang hancur, saya punya identitas sebagai orang Papua. Nah, mungkin teman-teman lihat itu yang hancur adalah alam yang akan dukung kita semua bersama-sama. Pak Arin yang bukan orang Papua tapi udah datang ke sana dan tahu nih ceritanya juga gimana, Pak? Iya, orang barat ke timur. Barat ke timur ya. Tadi yang disampaikan Devi bahwa semuanya sudah hancur, dan juga kami menemukan waktu itu ke Kampung Wanam Lama itu masih ada cendrawasih, Bang. Jadi dengan mudahnya bahwa wah, ini ada cendrawasih. Kami itu melihat secara langsung. Ada cendrawasih yang masih berkeliaran, masih dengan santainya tinggal di sana. Coba dibayangkan gimana kalau itu tergerus habis. Mungkin kedepannya nggak bisa lagi lihat cendrawasih. Mungkin cuma hanya ada di kebun binatang. Dan tapi kalau masyarakat Papua, khususnya yang saya temui ya, yang di Wanam, yang di Nakias, bagi mereka melihat cendrawasih itu ya sudah keseharian. Mereka hidup dengan alam, mereka hidup, bahkan area berburu mereka yang dulu itu cuma dekat atau membacok rusa itu cuma diam, dibacok lalu bawa pulang. Dan itu mereka bisa menjual dan mendapatkan uang. Nah, sekarang tuh jauh sekali, bahkan rusanya sudah takut, dan kawasan berburu mereka semakin jauh. Saya sudah merasakan tuh 50 km Bang berjalan kosong, nggak ada dapat apa-apa. Nah, coba bayangkan 5 tahun ke depan itu akan seperti apa di Papua Selatan. Bahkan sekarang kan kabarnya sampai 1 juta hektar ya, akan dilepaskan seperti itu. Ini belum reda sama sekali ya, proyeknya memang akan masih terus berlanjut gitu ya. Masih terus berlanjut, bahkan sampai proyeksinya sampai 2 tahun ke depan masih ada yang akan berjalan terus. Karena sekarang masih proses pembangunan kan seperti itu. Tapi memang membahas soal isu Papua ini terutama soal ini ya, proyek lumbung pangan ini nggak akan pernah ada habisnya gitu ya, apalagi kalau kita mau protes soal ini dan itu gitu. Tapi memang semoga ke depannya juga ini teman-teman Pusaka juga kan advokasinya terus berjalan. Semoga memang teman-teman yang masih melawan gitu kan, Pak Vincent Kuipalo gitu juga tanahnya masih bisa dipertahankan lah gitu, agar tidak dipakai juga sekalian untuk proyek ini gitu, yang juga hasil proyeknya juga belum tentu belum kelihatan ya sepertinya teman-teman Pusaka juga. Itu kan sebenarnya kegagalan yang berulang-ulang. Pola gagal gitu.
Teman-teman, sebenarnya saya pengen ngobrol sama kalian berdua ini lebih panjang nih, tapi ya sayangnya waktu kita terbatas ya. Oke, Sobat Tempo, terima kasih sudah mengikuti obrolan Kolom Hijau. Sampai jumpa di episode berikutnya.